Udah sore, gue kebangun itu, kita tuh lagi tiduran. Gak ada yang sadar satupun bang, kita ketiduran. Iya. Dan lu tau gak gue tidur di mana bang? Dimana? Di tempat yang sama di malam pertama gue lagi ngecamp. Gue salah apa ya? Kan gue nggak ikut-ikutan, lu pada yang kayak gitu. Gue mikir kita belum pada sholat, cuman posisi badan kotor apa diterima ya? Cuma ini darurat nih. Ya udah gue sholat. Pada saat sholat itu bang, sebelum gue sholat lagi begini, Allah belum selesai, Allahu Akbar, gue lagi niat, gue belum selesai, itu ada yang dorong pala gue sampai gue jatuh bang. Gue sampai berpikir akhirnya hidup gue sama teman-teman gue di situ. Karena biarpun gue bisa makan, gue mau pulang lewat mana? Ya Allah, kalau memang ini akhirnya kami semua, ya Allah, paling enggak selamatkan teman-teman saya. Biarkan saya ini jadi pertanda buat orang-orang yang kesini supaya tidak melakukan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari Tangerang Selatan. Nah, orang di samping gua ini dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Salak. Lagi-lagi Gunung Salak. Emang sih Gunung Salak itu selalu barbar ya. Oh iya, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Aldri bang. Bang Aldri, biasa dipanggil? Panggil Kuncen. Bang Kuncen ya? Kok Kuncen bang? Mantap banget ini Bang Aldi. Oke, tahan dulu bang ya. Siap. Oke, siap. Oke sob, sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita rezekikan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh ya, buat teman-teman yang punya pengalaman horor pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrukepslog. Kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bang Aldi Kuncen. Halo bang. Siap. Gimana nih Bang, cerita pengalaman horor lu nih Bang waktu naik Gunung Salak itu? Jadi gini bang, sebenarnya nggak patut dicontoh ya sama teman-teman. Gue sekali lagi mau tekenin sama teman-teman, apa yang gue sampaikan ini bukan buat jadi contoh. Jangan ditiru ataupun coba-coba buat ditiru sama teman-teman, karena ini membahayakan teman-teman juga. Iya. Khususnya buat pendaki-pendaki yang masih baru bang, karena kita tuh di situ tamu lah ke gunung itu. Waktu itu tahun 2010. Seingat gue di bulan Januari, tapi gue lupa tanggalnya bang pastinya karena waktu itu habis UAS kalau nggak salah tuh, habis UAS awal tahun baru. Gue berangkat sama teman gue berlima. Iya, gue nggak bisa sebutin satu-satu ya karena memang teman-teman gue ini menolak buat disebutin. Gue juga makasih sama teman-teman gue yang memperbolehkan gue buat cerita ini. Sebenarnya aib lah ini buat teman-teman gue, tapi ya gue harap ini bisa diambil pelajaran sama teman-teman. 2010 gue berangkat dari Jakarta Selatan, kita ngangkot dari Kampung Rambutan waktu itu, terus sampai ke intinya pendek cerita gue udah sampai di daerah Laladon Bogor. Iya. Jam 2 pagi dari Laladon gue charter mobil bang, karena kebetulan gue naik via Pasar Renyit. Dari situ gue memang nggak simak-sih. Tahun 2010 itu. Iya. Gue nggak simak-sih sama sekali, ya modal nekat lah. Dan yang paling fatalnya kalau menurut gue ini yang membuat gue tuh ngalamin semua itu, gue bawa, maaf lah, minuman yang harusnya nggak gue bawa. Iya. Bawa daun surga juga yang nggak harus gue bawa. Dari situ posisi sih udah dalam pengaruh bang. Jadi makanya di awal udah nekat naik pintu awal pendakian, kita udah jalan ke atas. Dari awal gue masuk ke hutan itu udah berasa banget, memang semuanya udah beda. Suasana mistisnya. Suasananya udah beda. Gue masuk jalan bareng-bareng, kebetulan gue sebutin aja ya, A, B, C, D sama gue sendiri ya. Gue posisi belakang, depan si A. Nah, pada saat gue di belakang, di awal gue pendakian, tuh semua teman-teman gue nengok ke gue bang. Sebenarnya gue ini nggak percaya hal-hal kayak gini-gini. Nggak percaya sama sekali, 100% gue nggak percaya tadinya. Cuma karena gue ngalamin sendiri, gue ngeliat ketika teman gue nengok,
mereka nengok lagi ke depan, gue juga ngelihat apa yang mereka lihat. Gimana ya? Malu sebenarnya bang, gue tuh kayak ngelihat orang lagi pada duduk terus lagi minum-minum, dan minuman itu sama seperti apa yang kita bawa. Iya. Gitu. Terus ya gue pikir mungkin warga sekitar lah, karena gue kan orangnya deny lah, sangat menolak hal tersebut bang, nggak percaya gitu-gituan. Akhirnya kita udah jalan 1 jam 2 jam, temen gue ngeluh sama gue gini, kok kita belum ketemu sama pos ya. Belum nyampe mana-mana, kok kita di sini-sini aja. Gue cuma ngomong sama teman-teman gue, halu kali lu, kalau bahasa dulu kan halu, ngelindur kali, enggak lah, kayak gitu. Kalau sekarang lu bilangnya halu bang, halu. Cuma kalau dulu bilang, lu ngelindur kali, lu ngeliat gak yang tadi kita lihat? Ngeliat apaan? Gitu, nggak ada apa-apa. Cuma ya gue simpen aja sih, padahal gue juga ngeliat. Ngeliat apa tuh bang? Ya, yang tadi gue bilang bang, ada orang-orang yang duduk bersila terus sambil minum. Oh. Tapi kalau misalnya lu ngelihat mukanya, Iya. ya gimana bang ya? Sedih sebenarnya gue ngelihat mukanya itu, gue nggak bisa ngebayangin kalau manusia tuh kayak gitu bang. Intinya udah nggak berbentuk lah. Nggak berbentuk mukanya. Iya. Dan gue juga nggak mau sesumbar di situ, jadi gue ngerasa pada saat itu diri gue kecil. Gue waktu itu ngerasa diri gue tuh nggak bisa apa-apa, karena pada saat di situ sebelum gue naik, gue tuh sesumbar sama teman-teman, udahlah nggak apa-apa cuek gitu, nggak usah daftar, nggak usah simaksi, di jalan ketemu kayak gitu juga udah cuek. Iya. Sampai kita daki tuh mulai dari jam 4 kalau nggak salah sampai pagi, kita baru ketemu di Kawaratu. Akhirnya karena di situ nggak boleh lama-lama bang ya, kita istirahat pagi-pagi, kita muter lagi jalan sampai gue ada nanti di fotonya gue kasih lihat, gue tuh berhenti di situ. Di sebelum Kawaratu, padahal harusnya gue udah lewatin. Udah lewatin. Sampai gue foto itu karena gue udah 3 kali bang lewatin tempat yang sama. Oh, muter-muter gitu. Muter-muter. Setelah gue berapa hari ke situ, gue sampai akhirnya di Kawah Mati. Ya kita cuma apa ya, seadanya lah, pakai tenda juga nggak digelar gitu kan pada saat itu, karena kita udah capek bang, cuma pasang flysheet. Kebetulan memang musim hujan, jadi hujan itu. Kita di beberapa pohon-pohon mati kita diriin itu flysheet darurat, karena kita nggak mau nanti terjadi apa-apa gitu. Kalau kita terusin posisi hujan gede banget. Hujan itu nggak berhenti-berhenti bang sampai kita sore. Laper, akhirnya kita makan lah, masak dulu. Nah pada saat kita masak itu, gue jelas denger bang di situ ada yang manggil-manggil. Nama lu bang? Nama gue. Oh. Manggil-manggil. Dan gue denger pakai bahasa Sunda. Gimana tuh? Pae. Mati bang. Artinya mati? Mati. Pae itu mati bang. Oh. Gue udah nggak habis pikir ya, gue mesti ngapain gitu. Cuma gue yakin teman-teman gue juga ngerasain apa yang gue rasain. Nanti gue kasih tahu deh kenapa kayak gitu. Gue bisa nyimpulin kayak gitu. Akhirnya meskipun dalam keadaan hujan, kita memutuskan tuh buat udah jalan deh. Udah nggak beres kita di sini. Nggak mungkin, karena secara logika lu ke Salak itu berapa lama sih bang? Iya. Yeah. Kalau harus sampai ke puncak gitu kan. Tapi itu gua nggak sampai-sampai. Di siang harinya itu, kita siang menjelang sore itu kalau nggak salah sekitar jam 2:30 atau jam 2 gitu, kita udah jalan lagi. Kan hujan nggak berhenti, tetap kita jalan. Jalan. Mau maghrib, gue masih tuh bang, masih deny, masih nggak percaya sama gitu-gituan. Tapi ada ketakutan tersendiri, apa gue bisa selamat ya? Karena pertama gue udah nggak tahu gue mesti kemana gitu, mau jalan lewat mana. Padahal gue sebelumnya udah pernah ke Salak. Iya. Itu rame-rame gitu, udah pernah ke Salak dan gue yakin, maksudnya yang gue lewatin di awal itu jalurnya. Tapi gue nggak bisa, gue muter aja situ. Dan gue tuh ngelewatin jalur yang gue mesti ngebuka jalan. Iya. Ngebuka jalan. Sampai gue cedera sih. Gue jatuh. Ada luka yang nggak bisa hilang seumur hidup gue. Tapi ya untungnya gue bawa ini gini. Intinya teman-teman pendaki kalau misalnya mau daki, bawa P3K tuh penting bang. Iya. Kalau gue nggak ada P3K pada saat itu, mungkin gue diinfeksi, bisa busuk kaki gue. Terus ya dari situ gue juga sama teman-teman gue masih belum nyadar bahwa misalnya kita tuh tamu di situ. Masih ada yang sesumbar bang. Singkat cerita, selepas maghrib
Itu di malam kedua bang ya. Selepas maghrib, gue mutusin buat istirahat sebentar karena udah capek banget bang. Iya. Udah kaki tuh bisa dibilang sebenarnya udah lecet tuh bang. Karena kita nggak berhenti. Posisi kaki basah, pakai kaos kaki. Jadi kita istirahat bentar deh, sepatu digantung-gantungin gitu. Terus kita di luar ngobrol, kita nih sebenarnya di mana gitu. Kita ngobrol tuh evaluasi supaya kita tahu kita titiknya di mana gitu kan. Cuma dari berapa yang kita ketahui lah ilmu dasarnya ya alhamdulillah ada gitu bang, kita tahu. Cuma nggak masuk akal bang, karena kita misalnya kita ngeliat nih matahari di sono berarti timur atau barat di sini. Iya. Kita ikutin, cuma kita tetap muter situ lagi. Jadi jalan-jalan lama-lama masih di situ-situ. Masih juga? situ aja. Nembusnya Kawaratu lagi. Iya. Terus malam itu temen gue salah satu nangis bang. Iya. Dia udah nyerah sebenarnya, karena ya mungkin efeknya udah hilang kali bang ya. Itu sampai minuman itu sampai kita buang. Oh. Sampai kita buang. Jadi pada saat gue masak nih, makan-makan sama temen gue ngumpul tuh malam itu setelah Isya, itu gue inget banget. Cuma emang ya salahnya kita nggak ada yang sholat gitu bang ya. Itu ada yang manggil-manggil nama kita. Itu masih terus terjadi tuh bang, panggil-panggilan nama itu. Sampai akhirnya kita mutusin udah kita masuk aja ke dalam nih, udah nggak beres nih, masuk ke dalam. Di dalam kita berusaha buat meremin mata karena terganggu dengan suara-suara itu bang ya. Ya terus terang aja karena dipanggil nama, ya siapa yang mau manggilin nama lu di gunung gitu kan. Itu udah pikiran udah jelek tuh mulai tuh bang. Tadinya udah mencoba menepis tapi di situ udah pikiran jelek. Di dalam gue tidur berlima nih. Nggak tidur sih, tapi tidur ayam lah, karena takut nggak mungkin lu bisa tidur, kecuali lu udah capek banget gitu ya. Capek iya, sakit iya, badan udah nggak enak karena kehujanan gitu kan. Terus lagi ditutup, waktu itu zaman gue itu nggak pakai sleeping bag mah, cuma pakai matras aja, matras tuh sama bekas spanduk. Iya, dialasin ya buat kaki tuh bekas spanduk. Kan kita kan lagi tiduran kayak gitu kan meringkuk begini ya, terus nengok keliat kaki apa gitu ya. Gue lihat nih di kaki temen gue itu yang paling pojok itu udah tidur. Cuma kok gue lihat situ ada kaki lagi sebelah sono. Oh, ada kaki lagi. Ada kaki lagi. Cuma gue nggak berani nengok ke situ ya. Gue cuma ngeliat situ di ekor mata gue nih di sini. Itu gue tahu banget itu apa? Itu kaki ada di situ tuh. Cuman kotor. Udah kotor, kakinya kotor. Nggak mungkin temen gue nggak ada yang nyeker bang. Pas gue hitung itu ada 6. Oh. Ada 6 pasang. Nambah 1 di dalam tenda. Kapasitas tenda gue kan memang 6 orang. Iya. Kapasitas 6 orang. Di situ gue ngeliat, dan gue pas nengok ke kiri begini, cuman gue nggak nengok sono, gue ngeliat ini. Temen gue tuh lagi melek. Udah tidur, jangan diliatin. Kata dia gitu, udah tidur jangan diliatin gitu. Gue dari situ gue langsung balik badan ke sono. Gue ngerasa di samping gue tuh bukan temen gue. Karena ngomong di kuping gue. Ngapain siang? Harus naon siang? Gitu. Mau apa lu gitu kalau bahasa kita bang? Lu mau apa? Dari situ gue makin ngerasa udah terornya udah makin parah nih bang. Gak lama ya gue coba lah di situ, karena waktu itu memang gue kurang deket sama agama bang ya. Dari situ gue coba nih doa tidur bang waktu itu. Gue pengen tidur nih, doa tidur, terus gue istighfar. Ada suara ketawa di luar bang. Bukan cuma satu, banyak ketawa. Kayak gimana tuh bang tawanya? Ya lu ketawa kuntilanak tahu lah bang. Iya, yang kalau ketawa tuh bisa kedengeran di kuping tapi gemeter kaki. Iya. Bikin tremor gitu ya? Iya, tremor. Dan itu yang bikin gue shock juga sih sebenarnya di situ sama teman-teman gue. Itu sampai pada kaget begitu semua. Kita akhirnya coba buat tidur karena salah satu teman gue itu kan non muslim bang ya. Jadi gue suruh doa aja gitu. Kita tidur, berusaha buat tidur walaupun nggak tidur. Sampai menjelang pagi pun kita tuh masih nggak bisa tidur. Justru kita bisa tidur itu pagi bang. Udah fajar, kita berasa tuh cahaya udah mulai ngintip, kita tidur. Bangun-bangun, gue itu di tempat yang sama, di waktu yang gue foto, yang ada plang. Di situ lagi. Gue yakin tadinya gue tidur tuh di sekitaran kawah. Iya. Kawah mati. Tempat lu buka tenda itu ya? Iya. Ternyata balik lagi. Balik aja situ. Tempat buka tenda di situ lagi? Situ lagi. Tempat gue buka tenda awal. Iya. Hari kedua. Di situ gue udah mulai gimana ya? Udah kayak hopeless bang. Udah mikir yang jelek-jelek di hari kedua itu. Cuma
balik lagi sih, karena memang pengetahuan agama waktu itu kurang bang. Gue bukannya berdoa di situ, malah nyalain teman-teman gue. Ya di situ egoisnya kita orang ya bang ya. Karena pengetahuan kurang, pengalaman kurang, akhirnya saling menyalahkan satu sama lain, egois. Sampai berantem bang, berantem. Dan pada saat berantem itu gue yakin temen gue itu yang satu, dia orang pendiam bang, tapi beda banget pada saat itu. Iya. Beda banget. Karena dia satu-satunya yang gak minum. Yang gak nyentuh barang-barang haram tersebut. Dia satu-satunya yang gak nyentuh. Tapi pada saat itu dia beda. Kayak orang yang lagi mabuk. Iya. Oh, padahal dia gak mabuk ya? Nggak sama sekali. Dan kita udah mutusin, udah ngebuang kemarin malam tuh udah kita buang. Nggak mungkin ada yang minum lagi. Dan pada saat kita di situ, kita nemuin lagi tuh plastiknya. Nemuin lagi plastiknya. Padahal lu buang udah hari pertama. Lempar, udah dilempar gitu aja. Kita tahu itu sumber. Sumber ya semua masalah yang kita hadepin pada saat itu. Ya kita kan cuma masih coba buat ini positive thinking aja lah. Cuma kita lempar, kita buang. Udah kita nggak mau lah bikin masalah lagi di situ. Karena udah ngebakar, udah minum juga. Itu udah botol terakhir sebenarnya. Dan itu ketemu lagi sama Ketemu itu lagi. Yang buang. Akhirnya kita buang, itunya kita bawa plastiknya. Iya. Di situ kita udah kasarnya ini makanan udah tinggal cuma buat 1 hari bang. Untungnya pada saat itu kita bawa makanan tuh lebih. Terus terang aja. Cuma air yang kita nggak punya. Karena disalahkan kita nggak bisa sembarangan minum bang ya. Iya. Karena masih banyak kandungan belerang ya. Belerang. Gue di situ kehabisan air, cuaca juga hujan terus. Jadi nggak ada matahari. Gue bingung nih mau nampung air juga nggak bisa gitu karena lembab kayak gitu. Mau nggak mau bang. Pada saat hujan itu kita tampung air. Terus ada air becekan pun kita minum. Kita saring pakai kaos kaki. Iya. Pakai kaos kaki ke botol itu kita saring. Mau nggak mau udah itu dijalanin terus. Ya itu gue bangun tuh selalu sore itu bang jam 2. Begitu terus siklusnya tuh. Di hari ketiga juga begitu. Di hari ketiga gue lagi jalan nih sore-sore. Itu sore bang bukan malam. Itu ada yang berhentiin nenek-nenek. Tarik kemana sia? Apa tuh artinya bang? Bawa pada kemana lo? Kayak gitu bahasa kita bang. Iya. Mau pada kemana lo? Itu nenek-nenek. Itu bongkok tapi ngomongnya kencang. Dan lu ngerasa suara dia bukan satu suara gitu. Lu ya kalau misalnya yang pernah ngalamin kayak gue pasti tahu suaranya tuh kayak ada banyak tapi di satu orang. Iya. Mereka maranas ya gitu. Mau kemana lu pada? Mau pulang nek, habis daki. Pulang kemana? Katanya gitu. Pulang kemana katanya gitu. Ya pulang ke rumah nek. Mau bisa. Ya dari situ sih, terus terang aja bang, gue udah pasrah. Gue pasrah kalau sampai-sampai misalnya orang tua gue tuh denger anaknya tuh udah gak ada. Apalagi kan gue nggak inilah, sorry bang ya, gue nggak bisa buat ngabarin mereka gitu tiba-tiba orang tua gue tuh denger gue udah nggak ada gitu. Gue ngerasa belum bagian mereka lah. Di situ gue mikir ya itu, teman-teman gue juga mikir gitu. Di hari ketiga itu kita udah sampai titik putus asa itu ngelihat nenek-nenek itu, kita diem di situ bang, kita duduk mutusin, nggak kita terusin. Kita lagi ngobrol terus nunduk gitu ya, kita ngerasa memang salah di situ bang, udah ngerasa salah lah di situ. Kita nengok lagi tuh nenek-nenek udah nggak ada bang, udah nggak ada. Mungkin karena kegoblokan gue pada gitu bang ya, maaf kasar nih bang. Iya. Kebodohan gue pada habis kayak gitu, bukannya gue mikir bang, bukan gue pada mikir termasuk gue gitu ya. Tapi udah gue ngerasa, oh ya udah ini mah terus lagi jalan, kita pasti bisa pulang nih. Jalan gitu sampai gelap. Kita karena ngerasa bahaya kita jalan nih malam-malam. Kan tahu sendiri kita di tenda aja kita diganggu, apalagi kita di luar. Iya. Dan malam itu gue masih ada tenda yang gue pakai waktu itu buat naik, masih ada. Gue simpen bener-bener. Dan waktu itu kalau naik itu pasti bawa gitar bang. Iya. Gitarnya juga masih ada di rumah gue. Jadi kita putusin buat ngecamp lagi. Dan di malam ngecamp itu tenda gue dikoyak-koyak tuh bang. Koyak-koyak. Bukan cuma dikoyak-koyak tapi dikoyak sobek. Sampai sobek bang? Sampai sobek. Iya. Ya yang di dalam tuh semua pengen lari bang. Gue cuma narik mereka semua. Lu mau lari kemana?
kita nggak tahu di depan jurang apa bukan. Pada saat itu kita nggak mikir kita bakal malam hari bang, mau ngandelin apa cahayanya. Headlamp cuma satu bang, itu udah redup. Dan kita nggak mikir kita tuh bakal pulang sampai besoknya, karena mikir pagi tuh udah balik. Naik jam segitu paling 4 jam 5 jam, terus kita paginya balik langsung. Jadi nggak ada persiapan sampai 4 hari. Nggak ada, cuma makanan kita memang mau siapin karena niatnya tuh nanti pulangnya gue mau ngecamp di yang apa tuh, Bukit Pinus. Bukit Pinus. Di situ kan ada tempat camping tuh, camping area. Gue memang niatnya ke situ mau foto-foto gitu kan sama teman-teman gue buat kenang-kenangan di kampus. Jadi malam ketiga itu tenda kita udah sobek, kita nggak tahu tuh mau tidur atapnya apaan. Akhirnya si terpal yang tadi buat alas tuh kita jadiin di atas. Darurat bang. Ikat pinggang kita jadiin tali. Terus juga ada salah satu kaos yang kita sobek-sobek, kita sambung-sambung tuh buat supaya kita nggak kedinginan bang. Baju udah basah, kalau misalnya kita tidur kedinginan makin bahaya buat kita gitu kan. Di situ gue udah menggigil parah sama teman-teman semuanya. Kita tetap masak gitu. Cuma gas kita udah, gue tahu tuh gas udah sekarat bang. Jadi gue yakin itu malam terakhir sebenarnya gue pakai gas. Nggak bisa lagi buat menghangatkan tubuh tuh. Cuman gue masih punya korek sih, teman-teman gue juga masih punya korek. Ya kalau korek yang buat kompor yang gede tuh masih punya itu. Cuman itu dong alat kita tuh sebenarnya. Gas tuh udah habis. Setelah tenda di koyak itu kita bikin gitu kan bareng-bareng. Semua pandangan kan vision kelihatan bang. Yang kiri kanan nih. Karena kan kita masuk dari salah satu pintu aja, kita cuma bikin sederhana kayak tenda zaman dulu lah bang. Gitu kan. Terus kita nggak bisa tidur, kita cuma bisa begini, berjejer, supaya nggak kedinginan, kena angin aja udah. Dari situ, ya segala macam yang kita pikirin tuh kelihatan. Gua sampai berpikir, memang mungkin akhirnya hidup gua sama teman-teman gua di situ. Karena biarpun gua bisa makan, gua mau pulang lewat mana? Gua udah berhari-hari kayak gini. Sampai kita mutusin tuh sama temen-temen gue, sama temen-temen gue mutusin kita malam ini jangan tidur, pagi kita langsung jalan. Itu hari ketiga mau ke hari keempat itu. Sepanjang malam teman-teman gue tuh ngeluh, dingin bang, dingin. Gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue juga ngerasain dingin. Akhirnya kita tuh saling berangkulan buat nyelamatin diri gitu. Dan teman-teman gue juga di situ mungkin ada salah satu yang udah parah bang ya, udah bisa dibilang udah pada bibirnya udah lain, udah nggak ada rasa, terus dipanggil udah nggak nyaut bang, sampai di depan mata tuh udah ngeliat segala macem tuh, di depan tuh ada kuntilanak, depan kita banget tuh bang, tinggi gede, gua ya maksudnya gua nggak pernah lihat dan gua ngira tuh sama kayak ditampilin di televisi, enggak bang, tuh tampilannya gede tinggi, kuntilanak rambutnya nggak karuan, lu nggak bisa ngeliat tangannya atau kakinya, itu cuman kayak daster, cuman transparan gitu bang ya, itu kelihatan banget. Dia tuh sampai nggak ngapa-ngapain, temen gue yang lain mau kabur gitu ya, gue pegang, ini jagain temen lu, udah biarin itu biarin gitu, kita sampai begitu kasarnya. Dan gue dari situ akhirnya baru mikir bang, gue berdoa di situ. Sama ini gue salah nih, jauh dari agama, gue dosa banget nih ngelakuin kayak gini. Kesalahan pertama gue adalah gue nggak izin sama orang tua, teman-teman gue juga, karena pulang kita langsung berangkat. Kesalahan kedua kita adalah kita bawa barang yang nggak harusnya kita bawa ke gunung. Itu yang paling penting bang ya. Nggak boleh tuh bawa gitu-gituan. Jangan sekali-kali coba-coba. Mau lu bilang lu biasa lah apa segala macem, itu ya belum apesnya bang. Belum datang aja. Pada saat yang ketiga itu gue mikir kesalahan kita nggak misi dan nggak permisi, terus selanjutnya kita nggak ada izin sama pihak gitu ya. Iya, untuk ngurus surat izin masuk kan, kita nggak ada sama sekali, ilegal lah, udah kan ilegal bang. Dari situ kita mikir flashback, ya kayak justru makin kita mikir gitu, kita makin mikir, usit gue makin deket dong sama kematian. Karena katanya kalau orang mau meninggal itu, gue jadi inget ilmu agama tuh bang di situ, walaupun sedikit. Katanya sebelum orang meninggal itu dia bakal flashback sama ingatan-ingatan dia, kesalahan-kesalahan dosa-dosanya dia. Di situ gue langsung bernazar bang ya, sambil dikelilingin sama suara-suara yang udah nggak jelas dah bang, udah banyak suara ketawa, suara teriak, suara panggilan nama. Itu kita udah nggak hirauin bang, kita udah mikir di situ. Sampai gue
bilang sama diri gue sendiri, kalau misalnya gue bisa keluar dari sini, gue bakal pesantren, gue perdalami gue ilmu agama gue nggak mau mati di sini, gue harus nyenangin keluarga gue dulu, gue belum menjadi apa-apa, ini aib buat keluarga gue kalau sampai gue mati dalam keadaan seperti ini, karena posisinya kantong minuman itu masih di tas, bekas minuman itu, gue yakin kalaupun ditemukan itu bakal ketemu, tapi ya gue nggak mau mati di situ, gue nggak mau teman-teman gue mati di situ, karena memang yang ngajak tuh gue berdua sama temen gue itu, Kanjeng Kesalak, gue nggak mau mereka yang gue ajak tuh kenapa-napa, walaupun mereka yang gue minuman sama itu ya, tapi gue ngerasa gue yang bertanggung jawab di situ bang. Kita nggak tidur sepanjang malam, terornya kayak gitu terus bang. Gue sampai bisa dibilang udah mau mikir apa gue mati di sini aja ya, udah nyerah gitu. Cuma gue balik lagi ingat orang tua gitu. Gue malah makin yakin di situ kalau misalnya itu akhirnya bang. Justru putus asa bang, sumpah. Temen gue juga sampai nyampein, gue salah apa ya kayak gini, gue kan gak ikut minum. Itu yang bikin gue sedih ya bang ya, yang bikin gue sedih tuh si C ini gak ikut minum bang, dia bocah lempeng deh, gak ikut minum, gak ikut bakar, dia sampai ngomong gitu, gue salah apa ya, kan gue gak ikut-ikutan, lu pada yang kayak gitu, gue minta maaf ya, gue sampai kayak gitu, gara-gara gue pada lu jadi gini. Temen gue yang satu tuh yang bawa, yang ngajak juga sama kayak gue, si A, dia udah gak nyaut tuh, dipanggilin ke segala macam, sampai kita tampar-tamparin tuh bang, biar dia sadar, tampar, kita peluk, terus sampai pakai korek kita bakar gitu bang, dia nggak bergeming sedikit pun. Cuma pada akhirnya ada satu harapan terakhir bang harus kita lakuin. Apa tuh bang? Kita masih punya baju di carrier, baju kering, kita bakar bang. Mau nggak mau kita lakuin, kita bakar, kita bikin api di situ. Posisi hujan, nggak mungkin kita nyari kayu. Kita bakar baju itu, walaupun cuma sebentar, paling nggak bisa menghangatkan badan kita bang ya. Setelah kita bakar, gue ngerasa kalau itu udah mega udah mulai memerah gitu ya, kita mutusin buat jalan lagi. Kita belum tidur bang. Belum tidur ya? Belum tidur. Apesnya gue pada sampai ketiduran di jalan. Kita nggak sadar kita itu istirahat. Perasaan gue tuh lagi jalan. Tapi ketika udah sore, gue kebangun itu, kita tuh lagi tiduran. Gak ada yang sadar satupun bang kita ketiduran. Dan lu tau gak gue tidur di mana bang? Dimana? Di tempat yang sama di malam pertama gue lagi ngecamp. Ngecamp di situ lagi. Padahal lu bukan di situ ya? Enggak. Tiba-tiba ke di situ lah kayak. Gue bangun tidur. Diputer. Padahal gue nggak tidur. Karena gue mikir mungkin karena kita ketiduran berangkat ke sorean. Kita jalan pagi-pagi bang. Tiba-tiba kita ketiduran terus bangun di situ lagi. Gue nggak ngerti gimana caranya. Gue nggak yakin juga karena itu kenapa. Mungkin karena kita kecapean atau gimana gitu logisnya. Cuma ya kita nggak tahu di luar sana kayak gimana bang. Udah di situ gue pikir udah selesai gitu bang ya gangguan. Ternyata ada hal yang gue lupakan bang di situ. Ya kita nggak pernah sholat sama sekali bang, satu kali pun. Selama pendakian itu. Sama pendakian. Nggak pernah. Di hari terakhir itulah pada saat malam. Ketika misalnya kita udah kayak hilang harapan, kita makan makanan yang nggak dimasak, udah diremes saya tuh mie bang, beras nggak bisa kita apa-apain, kita masak juga nggak bisa gitu kan, terus mau minum kopi nggak bisa, rokok nggak punya, gitu kan, ngangetin tubuh gimana, ya udah gitu aja. Jadi ganti-gantian pakai korek nih bang, tangan digini. Buat ngangetin itu ya bang? Iya, karena memang dingin banget bang, baju kita tuh yang kering tuh udah dibakar, jadi sisa di sini yang keringat sama hujan tuh udah jadi nyatu bang. Terus gue ngerasa di hidung gue tuh udah perih semua nih bang. Karena pertama kotor, terus nggak mandi, sekalinya gue garuk, itu kulit ngelupas bang. Kulit udah ngelupas, udah perih banget muka gue. Akhirnya mie cuman digituin, energi nggak ada bang. Terus terangnya udah lemes di situ, udah lemes banget karena air kurang. Jadi ngais-ngais air yang di bawah kita tampung buat minum gitu ya. Dan sore itu kita nggak pakai tenda, cuma pakai terpal. Cuma nggak ditutupin bang, kita di bawah dulu, kita duduk. Kita udah mikir di situ. Iya, kalaupun misalnya ada apa-apa, kita bingung nih mau di atasin apa di bawah, karena di bawah juga basah, gitu. Cuma di atas udah nggak hujan posisi waktu itu. Ya udahlah, kita taruh bawah aja, kita duduk. Teman gue juga minta tolong tuh, bang, tolong sadarin nih bocah bang,
karena masih kayak gimana ya bang ya, bisa gue bilang bukan hipotermia sih bang, mungkin kalau kemarin iya, tapi hari itu dia bengong aja. Gue ngerasa bersalah banget sama dia bang, karena gue yang paling tua di sini antara mereka kebanyakan junior gue dan ada orang luar lah teman gue, dan kebanyakan bawahan gue. Jadi selama ini memang gue yang bawa mereka buat naik. Dari situ gue mikir kita belum pada sholat, cuman posisi badan kotor apa diterima ya, cuma ini darurat nih. Ya udah gue sholat. Pada saat sholat itu bang, sebelum gue sholat lagi begini, Allah belum selesai, Allahu Akbar, gue lagi niat, gue belum selesai, itu ada yang dorong pala gue sampai gue jatuh bang. Astagfirullahaladzim. Jatuh, terus gue guling-guling, tabrak batu di kaki gue. Terus gue sholat sendiri, teman gue di depan bang. Gue sholat di tempat yang agak landai. Gue tahu mereka di depan, yang dorong gue siapa. Gue didorong, gue ngerasa banget itu bukan cuma satu tangan tapi dua tangan tuh kepala gue. Gue ngerasa tangan gede yang dorong gue sampai gue jatuh. Tapi gue nggak berhenti bang di situ, darah udah cocuran nih bang. Gue lap pakai rumput-rumputan gitu ya. Udah mulai ini gue ikat pakai baju-baju yang udah basah. Gitu. Gue sholat lagi. Gue langsung inget memang gue belum sholat tuh dari awal. Pendakian. Sholat di situ. Terus gue doa situ, ya Allah, kalau memang ini akhirnya kami semua ya Allah, paling enggak selamatkan teman-teman saya. Biarkan saya ini jadi pertanda buat orang-orang yang kesini supaya tidak melakukan hal yang sama. Gue nggak mau bang, teman-teman gue ini kenapa-napa gara-gara gue. Gue pasrah di situ, ya Allah, mohon selamatkan mereka ya Allah. Kalaupun nanti gue kenapa-napa, kalaupun saya hamba ini nanti selamat, hamba berjanji Allah, hamba akan memperbaiki diri, hamba akan pesantren ya Allah gitu. Dari situ gue netesnya air mata tuh bang, nggak berhenti. Gue ingat buat kesalahan gue di situ, ngapain aja. Dari pas gue lagi nangis kayak gitu, itu ketawa makin kenceng. Baru nyadar siap. Taknya siap. Itu dari sono, dari depan gua, dari belakang. Itu nggak mungkin teman gua bang, teman gua nggak mungkin ngomong kencang itu. Nggak mungkin. Mereka aja ketakutan. Selesai dari situ, ya gua mutusin buat gabung sama teman-teman gua. Gua nggak cerita apa yang gua alami di situ. Tapi pada akhirnya teman-teman gua cerita. Cuma satu kan masih diem bang. Yang bocah lempeng deh, yang anak bener nih. Dia masih diem, masih seperti kayak kemarin. Dia cerita sama gue, teman-teman gue itu 2 orang, bang, makasih ya udah ngedoain kita. Gue juga denger apa yang lo doain. Gue doa tuh dalam hati bang, tapi mereka denger. Gue makin di situ makin kerasa bersalah sama temen gue yang satu ini, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma diem aja. Gue nggak ngerti dia kenapa. Kalau hipo nggak mungkin seperti itu bang. Di kasarnya dia makan masih mau makan, masih mau makan, cuman ngobrol nggak mau. Dari situ gue malah terpacu gitu ya, gue harus nyelamatin teman-teman gue. Kalau gue nasib kayak gimana nggak apa-apa deh, yang penting teman-teman gue selamat. Minimal gue ini buat pertanda buat orang-orang nih, nanti teman-teman yang mau mendaki itu, jangan lakuin kebodohan deh. Alam itu kita nggak pernah tahu seperti apa. Kita boleh ngerasa diri kita tuh hebat dimanapun gitu ya. Kalau di alam jangan deh. Dari situ gua nggak tidur sampai pagi. Sebelum fajar menyingsing bang, di depan sono nenek-nenek yang waktu itu datang lagi. Nenek-nenek itu Sebelum subuh bang ya. Dia jauh bang. Lu kalau ngeliat di sono dia ada di, misalnya ada di depan gang gitu ya, jarak sekitar 100 meter, tapi lu kayak ngelihat siluet, lu yakin itu dia. Dan itu pada saat itu kayak kelihatan terang bang. Gua nggak ngerti gimana caranya kayak gitu, tapi dia kelihatan jelas. Dari situ kedengeran di kuping gua, suaranya kenceng. Balik siap. Kamu tuh balik. Paihan kuai. Kalau lu nggak balik, gua matiin lu di sini. Ulah sekali-kali deh balik ke dia. Jangan sekali-kali lagi balik ke sini. Dan wallahi bang, sampai hari ini gua nggak bakal mau injekin kaki gua ke salak, meskipun
ada yang bayarin gua kayak, ada yang mau bikin gua jadi orang kaya kayak, enggak deh. Enggak lagi bang, gua tobat. Gua turun pada saat pagi-pagi itu, alhamdulillah bang, gua nemuin bekas jalan yang memang bisa dibilang kayak bekas jalur air lah gitu ya. Tapi nggak gue ikutin karena gue tahu jalur air itu pasti ketemu tebing bang. Iya. Pasti ketemu tebing. Gue langkain kita jalan lagi. Dan lu tau nggak kemana gue nembus ya? Kemana? Ke tempat pertama gue ngecamp. Oh, balik lagi. Balik lagi. Kesalahan selama ini kita kan jalan terus. Iya. Akhirnya gue mutusin buat muter balik. Dan lu mau kenapa bang? 15 menit gue jalan. Gue nggak ngerti gimana tuh caranya mesti gimana. Gue turunnya di mana? Tiba-tiba ada di Curug Seribu bang. Jauh ya. Gue nggak ngerti cara gimana. Iya. Gue di Curug Seribu. Padahal itu nyebrang bang. Oh. Gue mesti nyebrang dulu kalau mesti ke Curug Seribu. Iya. Dan itu cuma 15 menit gue nyampe situ. Gak ada yang percaya kalau misalnya pada saat itu bisa kayak gitu. Yang bikin gue tambah sedih lagi, temen gue masih diem bang. Padahal kita udah seneng bang di situ. Iya. Udah bahagia banget. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Meskipun kondisi badan udah nggak karuan bang ya. Kalau luka mah ya. Baju juga udah nggak karuan, dah sobek-sobek gitu. Terus carrier juga ya udah bentuknya udah ambak-ambakan deh bang. Iya. Tenda ya cuma kita bawa karena memang udah sobek-sobek bang. Iya. Itu buat bukti tuh, buat selama ini buat bukti kita kalau misalnya ini nih buat pengingat kita tuh kesalahan yang pernah lo lakuin, jangan pernah lakuin lagi. Gitu. Sampai hari ini turun sampai 1 minggu setelah gue turun, gue masih nintin tuh nenek-nenek. Nenek-nenek itu. Dan kita kumpul tuh bang, kecuali teman gue yang satu yang pendiam itu. Gue denger dia sakit kan. Kita kumpul berempat karena yang satu masih sakit. Dan gue cerita-cerita lah. Ternyata mereka ngalamin lebih dari apa yang gue alamin. Oh, ketiga teman lu ini bang? Iya. Keempat ini? Yang ketiga teman gue ini. Iya, yang 3. 4 sama gue. Ternyata teman gue pada saat mereka tuh baru datang, mereka tuh ngerasa bang, mereka tuh nggak jalan kemana-mana, mereka cuma ngerasa duduk di situ aja. Tuh bang. Iya kan. Kenceng banget. Dan mereka ngerasa lagi dipegangin sih sama nenek-nenek itu. Bentar ya bang. Iya. Dan si nenek itu hadir ya? Hadir bang. Gue makanya agak berat sebenarnya cerita ini bang. Ini gue pendem selama hampir 11 tahun bang ya. Iya, 11 tahun. Ya mungkin dia, ya apa ya, kita ambil hikmahnya aja lah dari cerita ini ya. Ya dibilang marah sih enggak sih ya bang. Marah gak sih dia? Kalau gue bilang sih sebenarnya wajar bang kalau dia marah. Wajar, wajar banget karena kayak misalnya gue main ke rumah lu, terus rumah lu gue kotorin, terus gue nggak permisi, gue bikin kekacauan di rumah lu, pasti marah yang punya tuan rumah. Iya. Cuma marahnya dia bukan dendam bang ya, marah, sekedar marah gitu. Sebagai tuan rumah ya, yang punya Tuan rumah mungkin. Iya, dia juga pasti marah karena gue ngomong ini gitu kan. Iya. Cuma ya gue berharap teman-teman tuh ngambil pelajaran ini bang. Iya, dari cerita lu ini. Iya, teman-teman gue juga ya setelah yang gue kumpulin itu bang cerita sama gue, mereka tuh ngerasa seperti itu gitu, nggak jalan gitu di hari pertama, hari kedua. Tapi setelah hari kedua, kok kaki gue pada pegel, padahal gue nggak kemana-mana. Iya. Perasaan mereka, makanya pada saat itu mereka cuma nengok ke gue tuh bang. Di hari pertama, hari kedua yang gue bilang nengok. Terus cuma ngomong, gue denger apa yang lu denger. Karena mereka tuh sebenarnya ngerasa mereka duduk. Gue nggak tahu tuh gimana tuh. Mereka ngerasanya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ih. Mereka tuh pokoknya enggaknya pas kita pagi, kita ada di tempat itu lagi. Di plang itu lagi. Iya. Di situ lagi, situ lagi. Itu kan tempatnya sempit bang. Iya lu banyak semak gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain situ. Cuma memang kehalang dari angin gitu ya. Kita bersyukurnya di situ bang. Kita nggak tahu kalau kita sampai disasarin ke Kawaratu lagi bang. Iya. Entah mungkin hari ini gue nggak ada kali. Yang lebih bikin miris gue lagi, 4 bulan setelah pendakian itu, kurang lebih 3-4 bulan, temen gue, si Se ini yang pendiam, gue denger meninggal bang. Gue juga ya mohon doanya ya, mudah-mudahan almarhum diterima sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa namanya bang kalau boleh tahu? Ya gue nggak bisa sebutin bang, Oh, iya. karena keluarganya minta supaya gue nggak nyebutin nama dia. Semoga
almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Amin. diampuni segala dosanya, Amin. diterima segala amal baiknya. Amin. Terus juga buat kita semua yang hidup ya bisa mengambil pelajaran dari segala apa yang udah terjadi Bang ya. Amin. Ya gue mohon bantuan doa Al-Fatihahnya sejenak Bang buat kirim ke beliau. Mungkin Abang bisa pimpin Bang. Apa namanya? Ya minta doa dari teman-teman semua, dari Bang Badru, dari penonton semua. Kirimin Al-Fatihah buat almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bang, wah udah ngirimin doa buat almarhum. Terus terang aja sih sebenarnya berat gue cerita ini deh Bang, Iya. karena 3 teman gue yang lain ini setuju ceritanya diceritain, cuman nggak boleh namanya disebutin. Gue mohon maaf sekali lagi. Iya. Tapi kalau lo mau ketemu orangnya, gue temuin Bang. Iya. Sama orangnya, gue pasti temuin. Cuma paling 1 orang yang bersedia. Siap. Yang sisanya tuh karena memang mereka ada ikatan dinas Bang. Iya. Jadi nggak bisa, ya aib lah. Mereka takut citranya buruk. Iya, iya. Dan dari situ telah gue dengar kabar teman gue meninggal, gue situ baru kepikiran Bang. Baru kepikiran tentang nazar gue. Gue sampai lupa Bang, lupa diri di situ. Oh iya, sampai lupa, gue padahal udah selamat. Iya. Wah mungkin ini teguran buat gue nih. Ini tamparan, kayak tamparan Bang buat gue. Kita berhasil selamat turun, tapi di bawah dia meninggal, katanya sakit. Jadi semenjak dia turun itu dia sakit Bang. Iya. Dia tuh ngelawan penyakit itu. Dan sampai pada saat 4 bulan itu dia nggak ngomong Bang. Masih dengan keadaan seperti itu. Makan ya makan, minum, cuma dia di kamar yang ngurung diri. Iya. Terakhir dia denger gue denger suaranya, gue kan nggak ngapa-ngapain. Kok gue kena juga ya? Itu doang suara terakhir yang gue denger. Iya. Tuh. Ya gimana ya? Di situ gue langsung mikir gue harus melaksanain nazar gue nih. Gue biar bisa gue doain almarhum, biar bisa nyenengin orang tua gue gitu, nggak bikin malu orang tua gue. Akhirnya gue terusin buat pesantren tuh Bang. Wah, akhirnya lu nyantren, Bang. Nyantren Bang. Iya. Gue buang semua apa ya, hiruk pikuk tuh, gue lari dari semua kegiatan di Dunia hitam gitu ya. ya yang dunia yang nggak bener lah Bang. Iya, Gua masa tinggalin. kelam. Masa kelam. Gue terus gue nyantri, gue sambil ngajar gitu. Tapi ya bukannya berarti teror itu berhenti Bang. Nggak berhenti sampai di situ. Pada saat nyantren pun, karena kebetulan gue nggak tahu kalau pesantren gue itu kan keluarganya orang tua gue ya, punya pesantren. Gue nggak tahu pesantren di mana, dianterin lah gue. Cuman orang tua gue minta saudara gue tuh nggak ngomong ke orang tua gue kalau gue nyantri. Gue pengen bilang gitu aja gitu. Iya. Karena gue ngerasa banyak salah lah. Gue waktu itu terpukul banget Bang. Gue ngilang. Bahkan sampai orang tua gue tuh nyari ke rumah teman gue. Ngeliat ini nggak tahu kemarin gitu. Nyariin sampai nyariin kayak gitu. Bahkan mereka nggak tahu, teman-teman gue nggak tahu. Pas gue udah di pesantren baru gue ngomong. Dan pesantren itu di kaki Gunung Salak Bang. Tenjolaya. Iya, di daerah situ, masih di kakinya Salak. Di situ pada saat gue lagi nyantri, pesantren gue tuh di tengah-tengah, Iya. kelilingin sama sawah, sama hutan salak dan pohon-pohon kelapa. Dikelilingin itu sawah-sawah, terus juga kebun sayur. Mungkin lu tahu kali daerah Tenjolaya situ, Iya, tahu. memang banyak kebun sayur sama sawah ya. Selama 40 hari itu lebih, gue masih ngeliat nenek-nenek itu ada di sekitaran situ. Tapi nggak berani masuk dalam. Di luar doang deh. Gue masih lihat. Cuma di situ gue udah bukan takut lagi Bang. Apa tuh? Gue udah mikir, apa dia mau nyamperin gue ya? Iya. Apa dia mau ngajak gue ke sana ya? Apa ini giliran gue ya? Tapi gue di situ malah pasrah Bang. Yang lebih beruntungnya gue lagi adalah gue cerita Bang sama Kiai itu, sama Akang di situ. Kang saya mimpi kayak gini, terus saya disamperin kayak gini. Akhirnya saya disuruh doa, kirim Al-Fatihah, terus suruh doa, terus banyakin sholat, banyakin zikir, jangan kosong pikiran. Gue jalanin terus tuh Bang. Gue ngerasa kalau misalnya memang dia terus ngawasin gue gitu ya, gue udah pasrah sampai di titik gimana gue, ya Allah, kalau memang pada akhirnya harus seperti ini, hamba siap. Iya. Walaupun hamba belum punya amal yang banyak, hamba masih seperti ini, tapi hamba sudah mencoba lebih baik, hamba siap. Kalau memang itu takdir dari Allah. Sampai situ Bang sih gue. Yang
alhamdulillah sampai hari ini membuat gue tuh nggak kapok naik gunung. Iya. Cuman nggak mau lagi ke Gunung Salak. Gue nggak bakal injekin kaki ke Salak lagi. Nggak akan pernah. Mungkin anak-anak gue juga nanti kalau naik gunung gue nggak bakal kasih ke Salak. Gunung Salak ya. Nah nih bang, itu sosok si neneknya itu pas dia datang terlihat marah gitu bang, dengan auranya kayak gitu ya. Marah bang, matanya merah. Matanya merah. Pelotot ya, kayak misalnya lu dimarahin orang tua. Iya. Tapi dengan mata yang dengan auranya gimana ya? Marah banget lah. Iya. Suaranya sampai membentak gitu, kayak lu dibentak sama orang yang lu habis bikin kesalahan sama dia. Bentak bang. Iya. Pernah kan pasti kecil ngerasain dibentak, dan itu bentakannya kenceng, pung, langsung kayak dada lu tuh nyesek bang. Nyesek ya. Kayak didorong ke tembok, kayak gitu bang. Itu nyesek banget rasanya. Bukan nyesek fisik ya, tapi psikis gitu. Psikis. Langsung, ya kalau bahasa anak sekarang kena mental bang. Iya. Langsung ngedrop. Cuma ya emang dasarnya mungkin dablek kali bang ya. Di hari pertama, hari kedua kita nggak mikir gitu, maksudnya itu tuh udah turun gitu, terus udah gitu, maksudnya ngakuin kesalahan gitu. Iya. Kita baru ngakuin kesalahan itu di hari ketiga dan keempat. Dan di hari keempat gue baru sholat. Iya, dan di situ, nah pas lagi sholat itu bang, itu lu digebuk sama sosok apa tuh bang? Gue nggak bisa ngeliat apa-apa bang. Gak bisa ngeliat. Nggak bisa ngeliat karena gue fokus sholat, gue ngeliat ke bawah. Iya. Tiba-tiba di belakang. Cuma gue ngerasa bang, tangannya tuh gede dua. Tuh gue didorong, puk, kayak gitu. Yang pasti semenjak kejadian itu jatuh kayak gitu, masih ada yang ngebekas lah dari diri gue bang. Iya. Itu seumur hidup gue bekasnya masih ada. Dan itu jadi apa ya? Pengingat gue kalau di gunung bang. Iya. Jangan pernah bertindak sombong. Iya. Jangan pernah ngerasa kita hebat. Jangan lakuin suatu hal yang bisa mengotori lah. Karena alam tuh dasarnya kan udah bersih bang. Iya. Yang bikin kotor tuh para pendaki. Iya, dan manusia juga tuh. Iya, para pendaki yang bikin kotor. Karena warga sekitar pasti memelihara. Iya. Yang bikin kotor kita apa datang nih, gitu. Itu yang gue pelajarin sih. Alhamdulillah, selepas dari situ gue masih bisa daki walaupun 1 tahun lebih, 2 tahun gue nggak berani ke gunung. Nggak berani. Di pesantren pun gue cuma sekitaran pesantren, nggak berani kemana-mana. Sempat vakum ya, dan fokus sama dunia santri lu itu ya. Iya, gue nggak berani kemana-mana. Dan gue dengar temen gue 1 orang tuh udah nggak berani mendaki lagi Oh, sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Makanya namanya minta dirahasiain. Sampai sekarang dia nggak mau mendaki lagi. Iya. Padahal tadi rajin bang naik gunung. Naik gunungnya ya, Dia aktif lebih, ya. lebih rajin dari gue gitu naik gunungnya. Dan alat tuh semua punya dia. Oh. Kalau gue kasarnya cuma modal tenaga sama modal bisa masak, modal berani juga gitu. Iya. Maksudnya gue berani di jalur, nggak sembarangan gitu di jalur. Cuma pada saat itu karena memang itu kedua kali kita ke Salak bang. Yang satu memang baru pertama kali. Cuma itu yang lain, yang temen gue almarhum, itu pendakian pertama dia ke Salak. Oh, perdana dia ya. Iya. Sementara yang lain berempat ini dia sebelumnya udah pernah ke Salak. Dan sampai sekarang lu udah nggak balik lagi naik ke atas. Nggak bakal bang. Salah gitu bang. Mau diajak siapapun gak bakal mau gue. Iya. Nggak mau gue bang. Karena pada saat itu udah dibilang kan kalau misalnya gue balik lagi situ, paehan gue aing sia gitu, dimatiin lu sama gue. Iya. Dan gue baru ngerti bahasa Sunda itu tuh artinya itu tuh ketika gue di pesantren. Terus ya mungkin ada yang lupa gue bilangin. Ketika gue turun itu ada, gue bilang ada suara gitu, kita udah nggak pikirin lagi itu suara apa, ada bisikan di kuping tuh, bukan gue doang ya, teman-teman gue. Itu masih gue ingat sampai sekarang. Sia teh hirup dalam dunia kahiji kudu usaha ulah cicing gede-gede naon harti nagra. Gue nggak ngerti itu artinya apa. Sampai sekarang. Cuma gue sedikit ngerti. Apa tuh? Lu tuh hidup dunia, intinya harus banyak usaha. Terus jangan kebanyakan diem, yang nggak ada artinya. Jangan lakuin hal yang nggak ada artinya. Intinya sih kayak gitu bang, kayak ngasih nasihat. Cuma suaranya beda, bukan si nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu suaranya sampai sekarang ngebekas lah di ingatan gue. Makanya kalau gue ngelihat nenek-nenek marah itu kayak Kebayang dia langsung ya. ya trauma gue. Ini gokil banget ini sob. Dan alhamdulillah bang ya, lu bisa keluar dari zona itu ya bang. Alhamdulillah. Pas tersesat di hutan itu bang. Nah, pas lu muter-muter itu bang, itu teman-teman lu yang 3 ini nih, dia ngerasa juga bang. Kok kita di sini lagi? Ini minuman masih ada nih. Yang lu buang itu. Iya, jadi itu kan malam ketiga kita nemuin minuman tuh bang. Iya, malam ketiga. Jadi
pas malam kedua teman gue tuh ngerasa kita duduk di situ. Oh. Yang tadi gue bilang bang, Iya, nggak dia ngerasain ngerasain cuma jalan. di situ nggak ngerasain jalan. Cuma pas malam kedua mau ketiga tuh, pas pagi-pagi, mereka tuh sadar, misalnya, kok kaki gue capek ya, gitu. Cuma mereka nggak ngomong bang, Iya. nggak ngomong apa-apa. Mereka tuh merasa masih hari pertama. Terus malam berikutnya, mereka tuh di situ gue nggak ngerti mana yang bener gitu bang ya. Iya. Cuma gue ngerasa gue ngeliat tuh minuman lagi, pagi-pagi, gue ambil, gue tuang minumannya, gue kubur gitu bang ya, pakai tangan. Gue udah nggak mikir apa-apa tuh, udah gue gali, udah gue kubur, plastiknya gue simpen, Iya. gue taruh di tas. Dan itu kalau misalkan lu sampai, maaf ya bang, kalau sampai lewat di situ, dan itu mungkin jadi bahan ya netizen juga ya di media pasti, wah ini pendaki ya bawa ini ya. Iya. Dan alhamdulillah lu udah berhasil keluar dari situ bang. Alhamdulillah bang. Itu Iya. gue aja ngerasain bang apa yang lu rasain itu, nggak kebayang gitu. Gue sih yang paling ngebekas itu Teror bang. kayak gitu, ih. Gue lebih mending didorong kayak tadi bang ya, pas gue sebelum sholat itu bang ya. Iya. Lebih milih digituin sih bang daripada gue ketemu nenek-nenek itu bang. Karena gue ngerasa salah di situ bang. Iya. Itu bang pas lu didorong itu si makhluknya itu marah atau gimana sih bang? Gak ada Kok suara apa bang. Sampai dorong kayak gitu. Gak ada suara apa-apa. Iya. Tiba-tiba langsung, lu gimana sih, lagi posisi kayak kusyuk, Iya, lagi- fokus, oh. iya, Didorong. Buk, kaget pasti bang. Pasti kaget itu. Cuma gue ngambil rumput nih di sekitaran gue lap, ya kan, karena di situ air satu-satunya air bersih itu dari situ bang. Iya. Gue lap, terus gue itu pakai baju gue yang walaupun basah ya, tapi gue nggak masalah deh ya kan. Iya. Gue lap lagi, terus gue bungkus bang, gue ikat, gue tetap lanjutin sholat. Gue nggak tahu sholat gue diterima apa enggak, tapi ya alhamdulillah sampai gue bisa selamat. Iya. Dan alhamdulillah bang ya sempat. Alhamdulillah. Itu kalau misalkan nggak kebayang sih bang kalau Iya. sampai berhari-hari karena logistik udah mulai menipis. Tuh Itu. tenda sampai robek juga ya bang. Sampai robek bang. Itu semalam lagi gue nggak tahu kita bisa selamat apa enggak. Nah itu dia. Sedangkan penerangan juga udah minim ya. Udah nggak ada. Iya. Itu hari terakhir tuh udah nggak ada bang. Udah nggak ada ya. Itu kita cuma ngandelin kasarnya feeling. Udah nggak ada, kita udah ngandelin feeling doang di situ. Makanya kita malam nggak gerak bang sama sekali. Iya. Kita nggak mau. Sampai malam kedua, ketiga, keempat itu kita nggak tidur itu karena kita takut bang. Takut di jalan tuh kenapa-napa gitu kalau malam. Cuma ya apes, ya kesalahan gue sendiri sih. Jadi apes gitu ya, jadi sial. Apesnya gue itu kenapa gue bisa tertidur gitu, maksudnya bangun sore gitu, walaupun capek gitu ya, tapi kenapa gitu, maksudnya pas gue bangun juga di tempat itu lagi gitu. Tuh. Iya. Soalnya jalan tapi cuma muter-muter, balik lagi ke situ. Iya. Ih. Padahal gue ngerasa gue ngelewatin jalan yang beda tuh, itu kan siang bang gue jalan. Iya. Siang. Pasti Jadi ngeliat. pas ngecamp tuh malam. Iya. Masa ya gue dipindahin bang dari ngecamp tempat camping di sini, pindah ke situ lagi. Udah ya gila ya. Dan itu apa ya bang? Iya pasti di luar nalar manusia ya. Iya. Cuman itu yang lu rasain ya itu. Itu yang gue rasain. Dan ya gue terlepas dari teman-teman percaya atau enggak, sampai hari ini saksi hidupnya masih ada. Iya. Dan ya gue bisa temuin salah satu dari mereka mungkin sama teman-teman yang mau tahu gitu ya, supaya jangan sompral di gunung, jangan pernah sekali-sekali sompral di gunung. Kalau gue pribadi sih masih percaya bang apa yang lo bilang, karena gue pun pernah ngerasain, pernah muter di tempat yang sama. Padahal gue jalan gitu, tapi nggak sampai berhari-hari, cuma berapa jam aja. Dan itu trek malam. Dan itu bener-bener, tadi gue lewat sini kayaknya gue jalan jauh kok. Iya. Ketemu ini lagi nih pohon, udah gue tandain bang. Ketemu lagi tuh pakai. Yang bikin gue makin yakin kan karena gue nemuin minuman itu bang. Iya sama berarti. Yang bikin gue yakin ya, minuman itu yang bikin gue yakin. Oh, gila ya. Salak emang gokil sih. Ya sorry bang, agak terbata-bata, gue emang berat cerita ini sebenarnya. Iya. Masih mengganjal sampai hari ini. Gue bahkan cerita sama teman gue nih, teman dekat gue. Gue tuh nggak cerita semua juga, cuma cerita gue diganggu. Iya. Memang situ. Tapi gue nggak ceritain detail kayak gini. Ini baru pertama kali gue ceritain detail. Oh, thank you buat nih Bang Kuncen ya udah mau Sama-sama. bagi ceritanya. Ya Allah ini Sama-sama, Bang. tadi gue dengernya terharu banget bang ketika lagi pas denger ya lu sholat, lu ngakui semuanya gitu kan. Iya, Nyentuh Bang. banget. Nyentuh banget di hati gue bang. Karena pada saat, ya gue sadar sih maksudnya sekarang gue belum bener gitu bang ya. Pada saat kita udah mentok banget di posisi udah mentok nih, udah nggak tahu mesti ngapain, ya kita cuma balik. Kembali lagi bener. Iya, cuma itu yang bisa kita lakuin. Betul. Terus kalau kita udah pasrah, udah tawadu, tawakal, ikhlas gitu ya, ya pasti ada jalan buat kita. Iya. Jadi kembali lagi ketika ya sebrengsek apapun manusia gitu ya, maksudnya manusia sehancur apa manusia tetap ketika ada susah pasti ingatnya di atas. Iya, bener bang. Kalau udah mentok, balik lagi ke di atas. Dan bersyukurlah kita masih dikasih kesempatan itulah ya bang. Alhamdulillah bang, sampai hari ini.
sampai gue udah punya anak 2 sekarang. Masih seneng naik gunung. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak kapok, tapi ya gue dapat pelajaran dari situ. Betul bang. Dapat lebih banyak masukan lah ke diri gue supaya gue nggak sompral di gunung, nggak sombong di gunung gitu. Terus kadang juga gue ketemu gitu bang, maksudnya anak-anak yang baru naik gunung terus sompral gitu ya. Gue nggak ngebilangin, cuma gue rangkul bang gini. Iya. Yuk kita bareng-bareng yuk gitu. Gitu. Kayak gitu. Paling gue tegur, nggak ngomongin lu jangan kayak gitu, enggak. Karena gue tahu bang kalau ketika dia ditegur kayak gitu pasti dia ngerasa diri dia benar. Iya betul. Iya, karena apalagi egois di gunung tuh. Iya. Manusia akan keluar aslinya di gunung bang ya. Benar. Apalagi ketika lagi susah. Iya, lagi susah. Itu kurang air gitu ya, egoisnya keluar tuh. Keluar semua. Makanan pada saat itu ya alhamdulillahnya gue sama teman-teman gue solid. Ya gue juga terima kasih sama almarhum. Sebenarnya karena ucapan dia gue salah apa ya gitu ya. Itu yang bikin gue sampai sadar, gue sampai doa gitu bang. Mungkin kalau dia nggak ngomong kayak gitu, gue nggak tahu dah. Dan punya pesan-pesan nggak bang buat teman-teman nih tentang pengalaman lu ini nih bang? Maksudnya bisa diambil segi positifnya, Iya. buang jauh-jauh negatifnya tuh bang tuh. Ya bukan menggurui ya bang ya. Iya. Terus bukan juga buat ngajarin teman-teman, enggak sama sekali. Gue bukan siapa-siapa. Tapi pesan buat teman-teman supaya mau kita kemanapun, hormati lingkungan itu, tempat kita datang, dan jangan pernah bersikap arogan, sombong, tinggi hati, atau ngerasa paling hebat bang. Betul. Jangan pernah mengotori tempat di mana kita baru datang atau tempat kita berada. Terus jangan pernah bersikap takabur di alam karena kita ini bukan apa-apa. Betul. Jangan pernah ngejar sesuatu yang nggak bisa kita kejar, karena kita cuma numpang menikmati bukan mengejar. Jangan pernah ngerasa buat menaklukkan, kita hanya singgah bukan menaklukkan. Karena sebenarnya gunung lah yang menaklukkan kita, menaklukkan ego kita. Ketika kita sampai di puncak itu bukan karena kita bisa menaklukkan gunung, tapi gunung menaklukkan ego kita bang. Kita bisa menekan ego kita, akhirnya kita bisa sampai puncak itu bonus lah intinya. Jangan maksain diri, ya jangan sekali-kali coba-coba buat bareng-bareng terlarang bang. Gitu. Jadi buat pelajaran lah bang kita pengalaman lu ini ya. Iya. Dan ini berharga banget bang pengalaman ini nih. Insya Allah bang, mudah-mudahan. Dan masya Allah, dan gue pun hati gue terketuk tadi bang ketika dengar lu cerita Amin. itu. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah, bang. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Ardi Kuncen ya nih. Kuncen, jadi nama lapangan itu Kuncen. Dan kita bisa ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu menghasilkan cerita. Dan kali ini Bang Kuncen berbagi cerita pengalaman horornya waktu di Gunung Salak. Ya, kita ambil nih positifnya ya. Jadi buat yang kaum yang bla 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 bla, minggir dulu gitu. Jadi berkata inilah segi positifnya buat teman-teman, jangan sampai apa yang dilakukan ya bang ya. Iya. Ya namanya manusia pasti punya kesalahan, kayak lu salah milih dia. Iya. Oh iya, ada lagi nih kata-kata dari Bang Kuncen yang gue ingat tadi. Jangan pernah mengejar apa yang nggak bisa lu kejar. Jadi lupain dia, nggak pernah jangan lu kejar. Karena dia bukan punya lu. Iya. Buat jomblo ya bang, buat jomblo Buat ya. yang jomblo. Oke, Bang Kuncen, makasih banyak Iya, ya. sama-sama, Bang. Masya Allah. Sama-sama, makasih juga, Bang, ya. Thank you banget ini ya. Makasih Ini juga udah dengar. baru-baru banget yang sisa. Gokil bener deh, gokil dan kencang banget, sok merinding. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, thank you Bang ya. Makasih bang, Oke, sama-sama. thank you. Dadah.